Kita ketemu lagi di bercerita bareng Makers Mansion. Dengan saya Febri, sebelah saya ada siapa? Saya Denny dari Davy Jones Leather Goods. Oke, ada Denny dari Davy Jones Leather Goods. Sebelumnya Mang Denny kita udah ngobrol-ngobrol nih di episode pertama bareng teman-teman Makers Mansion juga. Ada dari Trust and Well, dari Mang Yuri, terus ada Kudu, terus ada Parta juga. Nah, kita ngobrolin ngebahas soal Makers Mansion itu apa, terus di sini tuh sebagai apa Makers Mansion tuh memang udah sedikit dijelasin nih, tapi yang sekarang mau saya bahas itu adalah masalah produksi. Oke. Jadi membuat barang-barang dari kulit itu seperti apa, butuh tools apa aja, harus punya bahan apa aja, karena kan produknya tuh banyak ya, nggak cuma dompet, ada tas juga, ada mungkin pernak-pernik lah atau tempat rokok dan lain-lain yang memang fokus untuk di kulit. Nah, untuk toolsnya sendiri itu harus ada apa aja minimal nih? Minimal. Untuk basic. Ini ada nih ya. Basic. Ya, ini ada kebetulan ada contohnya juga. Saya bawa contohnya juga. Ada apa aja? Ini ada mirip jangka ya sekilas ya, tapi ini besi. Ini full besi. Ini namanya Compass Wing. Fungsinya untuk patokan jahitan. Jadi sebelum bikin pola untuk ngejahit itu ini patokannya ya? Iya, ini patokannya. Ini bisa diatur juga nih lebarnya. Bisa diatur lebarnya. Sesuai kebutuhan ya? Sesuai kebutuhan. Dia sesuai ketebalan kulitnya juga. Iya. Nah, ini untuk lubang. Nanti pelubangnya saya jelaskan ya. Nanti kita jelasin juga dengan secara detailnya. Lalu ada apa lagi? Nah, ini pricking nih, kayak garpu ya sekilas ya. Garpu sekilas. Pricking itu untuk ini fungsinya untuk patokan jarak ini, untuk melubangi dan patokan jarak stitching, jarak jahitan. Jadi setelah dipakai Compass Wing ini, lalu pakai ini pricking. Nah, lalu ada apa lagi nih? Yang ini nih, ini apa nih? Nah, ini namanya wood slicker. Wood slicker ini materialnya kayu. Ya, ini untuk menghaluskan kulit pinggiran. Pinggiran kulit untuk tepi. Agak mengkilat gitu ya, biar agak mengkilat. Ya, betul. Untuk finishing. Terus ini apa ini? Nah, ini beveler. Ya, beveler fungsinya untuk kulit setelah potong kulit kan. Sikunya itu tajam. Ya, ini kayak ini udah dipotong nih. Ini untuk menempelkan. Jadi biar nggak terlalu tajam ya. Iya, betul, biar nggak terlalu tajam. Lalu ini ada ini nih kayak pisau, ini apa nih? Nah, ini sih Japanese knife. Japanese knife kan dulu di awalnya Jepang yang buat ya. Tapi sekarang udah banyak nih ya produknya. Udah banyak. Ini fungsinya memang buat motong atau buat apa nih? Kalau di Jepang sendiri kadang-kadang ini dipakai potong juga. Kadang-kadang dipakai potong juga. Kalau saya pribadi ini buat skiffing itu buat menipiskan. Jadi biar kulit. Ini kayak misalnya nih kulit nih terlalu tebel nih rasanya nih, bisa ditipisin ya? Bisa ditipisin. Ya, lalu ada apa ini? Ini makanya saya tahu nih amplas nih. Iya, amplas. Cuman karena ada hambalannya ya dibuat sendiri. Nah, ini buat apa nih amplas nih? Apakah harus ada amplas atau enggak juga? Amplas harus ada. Harus ada. Gunanya buat untuk menghaluskan sebelum burnish. Burnish. Burnish ini masuknya ke finishing. Ini berarti burnish nih ya. Iya. Ini tuh lebih kayak apa ya? Kayak lem tapi bukan lem sih. Bukan lem tapi mirip lem ya, warnanya putih. Nah, ini sebelum di finishing pakai ini dulu. Dioles ini dulu. Jadi ketika polanya udah jadi, udah dijahit, itu baru pakai burnishing. Ini ada cutter. Ini cutter. Ini yang alat ya basic ya. Ini sebetulnya pakai cutter apa aja bisa. Tapi kalau saya pribadi daripada pakai penknife sekali buang ya mending saya pakai cutter aja, lebih minimalis. Iya, kebetulan ini cutternya 30 derajat. 30 derajat. Ada sudut kemiringannya ya. Ada sudut kemiringannya. Jadi lebih miring gitu. Itu enak buat bikin melakukan pola-pola ya. Iya. Jadi bisa pakai ini, bisa pakai cutter juga. Jadi memang macam-macam ya. Gimana apa namanya crafter ya? Gimana crafternya. Nah, ini juga sama nih. Ada berbagai jenis, ini ada yang 2, ini ada yang 4. Ada yang 4. Biasanya kalau yang 2 itu untuk belokan. Untuk belokan dan jaraknya juga beda-beda ya. Ini jarak beda-beda. Kebetulan yang ini 5 mili. Jarak antara ini.
Itu menentukan satu dan lainnya tuh 5 mm. Iya, Jadi iya. menentukan lubangnya. Menentukan lubangnya. Lalu berikutnya ada Nah, ini jarum udah pasti ya. Ini jarumnya khusus untuk kulit apa beda-beda? Atau sama aja Ini sebenarnya? ukuran sih yang menentukan. Oh, ukuran. Iya. Jadi boleh pakai yang lebih gede dari ini juga boleh. Boleh. Gimana kebutuhan ya? Kebutuhan. Lalu ada ini juga nih. Benang. Ini benangnya benang wax. Benang wax, polyester Nah, wax. polyester wax ya. Jadi buat teman-teman yang emang harus pakai benang apa sih? Sebenarnya bisa juga ya pakai Bentuknya benang bisa yang juga lain. asal nggak pecah kalau dipasang jarum. Oh. Ini fungsi wax itu untuk ini biar nggak ini juga biar nggak apa? Biar nggak pecah juga. Oke, jadi ini Ini teksturnya beda Teksturnya juga ya, beda, bukan iya. seperti tambang gitu ya. Biasanya kan seperti tambang. Ini seratnya tuh lebih apa ya? Tumpang tindih gitu. Oh kalau iya, di iya, zoom. iya. Nah ini berarti dan ini agak lengket ya, Iya. karena ada Karena lapisan wax ya. mengandung wax. Nah terus ini ada apa ini? Ini pola. Tentunya ini Oke. pola untuk bukan pola produk ya. Ini pola untuk lakukan. Lakukan. Jadi ini beda-beda lah ada yang bisa. Nah berarti ada ini yang bikin dikit. sendiri ini mah ya. Bikin sendiri. Ini bahannya apa? Akrilik. Pakai Bisa akrilik bahannya. selain akrilik bisa juga pakai yang lain mungkin ya. Selain akrilik untuk jangka pendek sih paling duplex. Duplex. Kertas Oke, duplex. jadi kertas duplex juga bisa. Tapi ini mungkin kalau udah paten nih, udah Kalau paten saya pakai polanya akrilik, ini terus iya, nih. pakai akrilik. Pakai akrilik karena umurnya lebih panjang. Iya. Oke. Dan ini terakhir ada apa nih? Oh ini namanya stitching pony. Stitching pony. Ini tolong dijelaskan gimana fungsinya. Nah fungsinya untuk menjepit produk ketika proses stitching. Oke. Nah, biar lebih nyaman sih. Jadi memang udah ada dudukannya lah. Ini bahasanya Ya, mah dudukan, dari bahasa dudukan. Eropanya mah ya teman-teman dudukan. Stitching pony. Jadi kita jahit. pola yang kita mau jahit itu tinggal disimpan di sini, nanti didiem. Jadi kita bisa fokus ngejahit. Kadang-kadang finishing juga. Iya. Nah, ini berfungsi. berarti toolsnya tuh memang nggak banyak juga, nggak sedikit juga ya. Tapi Ya. mungkin untuk kebutuhan lain masih banyak ya toolsnya ya. Masih banyak. Dan Ya, palu juga ada sih sebenarnya. oh iya, palu ada, nanti kita liatin juga palunya. Nanti kita juga dikasih lihat proses-proses detailnya nih, Bang Rian. Iya. Sekarang kita lebih ke ngobrol-ngobrol dulu nih. Oke. Nah, selain untuk si produk bikin dompet, bikin mungkin tas atau sepatu, mungkin kulit ya. Khususnya nih untuk Davy Jones sendiri tuh lebih fokus ke produk apa? Karena macam-macam kan, yang saya tahu tuh ada yang saya mah fokus bikin apa ini strap jam misalnya, ada fokusnya bikin sepatu, ada yang fokusnya bikin tas, ada yang dompet. Nah kalau Davy Jones sendiri lebih fokus kemana? Kalau di artikel brand sendiri nggak jauh dari yang lain ya, kayak dompet, gitu. Kayak strap dan aksesoris gelang, kayak kalung gitu. Oke. Tapi saya juga menerima MTO custom ya, MTO made to order. Oh iya. Nah, jadi sesuai pesanan. Sesuai kayak pesanan. gimana gitu. Oke. Nah, asal sesuai dengan metode yang saya Davy Jones pakai gitu ya? yang saya pakai. Nah, berarti tapi lebih terkenalnya tuh lebih di dompet. Iya, lebih di dompet sih. Nah, memang sebenarnya kemarin juga saya ngobrol sama teman-teman yang lain tuh, Iya. kenapa sih harus dompet? Apakah memang dompet tuh yang lebih mudah? Atau kan kalau dari segi barang nih ya, nih contohnya. Nah, ini punya Davy Jones juga kan banyak nih. Ada mungkin polanya ada banyak. Tapi kenapa harus dompet? Kan mungkin bisa strap jam ya, cuman gitu doang mungkin. Atau memang basicnya tuh rata-rata di dompet untuk belajar bikin produk kulit. Ya, satu basic rata-rata di dompet juga ya. Sebenarnya ya kalau memang kebutuhan masyarakat Indonesia tuh ya banyaknya ke dompet gitu. Bener. Iya. Nah, untuk si produk yang ini yang lagi saya pegang ini tuh memang ini edisi khusus. Ini Ya salah satu ciri khas kami ya di Davy Jones itu leather Ini art juga ya. leather art. Nah, ini namanya tuh di carving ya. Proses carving. Carving. Ini metodenya carving. Jadi ini kalau sekilas mah kayak digambar ya, tapi kalau lihat detailnya nanti saya kasih lihat detailnya, Ada tekstur. ada teksturnya. Iya, kayak ukiran. Nah, dan ini temanya juga khusus untuk COVID-19. Iya, pandemi yang sekarang. Pandemi Sedang ada sekarang. dunia. Ini juga kalau teman-teman mau beli barangnya, beli produknya, cuma ada satu.
atau baru satu sih. baru satu? Baru satu. Oh, oke. Jadi ini Iya. limited Iya. edition. Jadi kalau teman-teman mau beli produknya juga bisa langsung lihat di Instagramnya Davy Jones Ya, ya. ini metodenya beda dengan carving, dengan maksudnya ukir. Ukir kayu ya? dia kayak ini nih. Kalau kayu kan membuang. Ya, ini dibuang. Kalau ini nih. menekan. Oh, jadi nggak ada yang dibuang. Nggak dibuang, itu ditekan. Ada toolsnya khususnya nggak tahu Oke, waktu. nanti mungkin kita Nanti bisa ya, iya. proses lebih Proses carving. lebih khusus nih ya. Kita Iya. sekarang lebih ngomongin masalah bikin produknya nih. Nah, lanjut ke Davy Jones sendiri. Berarti selain bikin produk yang bahasa ininya mungkin udah ada sesuai katalog, Iya. nerima juga custom ya. Ini mungkin bisa termasuk custom kan? Kalau ada gambar-gambar gini kan? Bisa. Iya. Ini udah termasuk custom, jadi Davy Jones ini ada keunggulannya, bisa custom dibikin carving juga atau bentuknya bisa beda-beda juga. Iya. Jadi buat temen-temen juga yang mau nanya-nanya atau mau sharing-sharing nih tentang apa sih produk kulit yang bagus tuh seperti apa, nanti kita bisa jelaskan juga. Dan yang berikutnya itu adalah masalah bahan. Oke. Bahan kulit itu ada apa aja, karena ini yang saya lihat ini beda-beda nih warnanya nih. Iya. Ini apa, ini apa, ini apa. Kalau warna sih memang beda-beda ya. Mm. Tapi jenis kulit itu memang ada banyak juga. Banyak. Yang rata-rata Sebetulnya yang dipakai. rata-rata yang dipakai itu kalau brand saya sendiri rata-rata pakai Vectan. Vectan tuh Vectan, oh yang vegetable tan. vegetable tan. Ini ya, Aha. ini benar. Ya, itu. Nah, ini contoh Vectan. Vectan. Lalu ada apa juga, lagi? Pull up. Pull up ada nggak contohnya di sini? Pull up. Nah, ini nih. Pull up. Nah, Ini pull up. Ini pull up dan Crazy Horse. Oke. Nah, ini jenis Crazy Horse. Oke, ini pull up, ini Vectan, ini Crazy Horse. Ya, membedakan yang ini sih yang paling Tapi mudah ini tiga-tiganya kulit asli kan? Asli ya. Kita nggak ada sintetis. Ya, itu dia. Iya. Tidak ada sintetis. Tidak sintetis. Ini bedanya secara warna udah kelihatan pasti ya. Iya. Ini lebih muda, ini agak tua, ini lebih apa? Biasanya shiny. Shiny dan kalau warna memang macam-macam ya. Warna macam-macam. Ada Macam-macam. biru. Oh, iya iya Ada iya. hijau, warna apa aja ada sih. Ya. Oke, berarti ini perbedaan paling simpelnya itu kalau pull up itu lebih shiny ya. Ya. Kalau di warna mungkin apa metalik mungkin ya, lebih ke situ ya. Mengkilap ya. Mengkilap lebih mengkilap. Lebih ke tekstur. Oke, nah Iya, ini yang permukaannya. Ini Crazy Horse. Crazy Horse, Iya. tapi bukan kulit kuda ya. Bukan. Kulit kuda ya. Ini memang namanya namanya aja Crazy Crazy Horse. Horse. Nah, ini sifatnya apa nih yang ngebedain ini? Nah, kalau Crazy Horse ini ciri khasnya itu sensitif dengan goresan, mudah tergores. Oke. Oh, iya iya iya. Iya, ini bukan kelemahan bahan. Nah, ini mudah kegores ya, ada Ya, goresannya. bukan kelemahan bahan, tapi karakter. Jadi Oke, karakter. jadi memang mungkin yang senang banyak goresan lebih banyaknya beli produknya yang Crazy Horse. Iya, betul. Oke, dan ini lebih ngedove ya warnanya. Ngedove. Lebih ngedove. Tentunya yang membedakan itu prosesnya, proses sebelum dari kulit mentahnya. Dari kulit sapi misalkan jadi kulit hewan setelah dipotong ya, setelah sembelih. Nah, ini kalau Vectan tuh prosesnya itu pakai tumbuhan. Makanya Oke. namanya vegetable tan. Oh, Nah, vegetable tan. vegetable tan Oke. menggunakan daun atau enggak akar dari Pokoknya akar. dari tumbuh-tumbuhan dari gitu ya. tumbuh-tumbuhan. Hmm. Berbeda dengan pull up dan Crazy Horse. Ini ada zat kimia. Ya, Ah, ya betul. Oke, Kayak gini. tapi ini yang harus dicatat sama teman-teman, produknya itu memang asli dari kulit ya. Nah, Asli semua. kalau ini apa nih bahannya? Ini Vectan. Kenapa warnanya berbeda dengan ini? Mang Karena Deddy? setiap jenis kulit ya, Vectan itu variannya banyak. Oke. Vectan banyak, pull up juga banyak, Crazy Horse juga luas. Ya semuanya sangat luas. Berarti warna dasar ini tuh bukan yang ini berarti? ya, Ini warna dasar aslinya gini. nggak ini ya warna dasarnya. Ya warna dasarnya sudah seperti ini. Udah kayak gini ya. Nah, Ada karena nggak? proses juga karena proses tumbuhannya kan beda-beda. Iya, iya. Ada yang mengandung warna, keduanya ada yang enggak. Mungkin ya ini warna alaminya nggak terlalu tajam ya, jadi lebih pucat. Nah, ada nggak punya nggak Mang Den ada contoh yang fake tan tapi udah menua atau udah jadi? Udah patina ya. Nah, bahasanya apa namanya? Patina. Patina. Patina itu perubahan Warna ya. kulit ya, faktor naiknya kadar minyak, Oh, kadar oke, oke. faktornya dari asam udara atau dari minyak tangan kita gitu ya. Nah, ini asalnya warnanya pucat seperti ini. Ini perbedaannya 180 derajat teman-teman. Ya, ini udah 2 tahun. fake 2 tahun tan, pemakaian. 2 tahun pemakaian.
Ini benar-benar dipakai ya, bukan disimpan ya. Dipakai. Ini warnanya kayak gini asalnya, sekarang jadinya kayak gini. Dan uniknya tuh nih, kalau kulit itu ada apa ya ini ya? Jadi barang yang ini nggak apa-apa ya, saya coba. Nggak Ya. apa-apa. Jadi barang yang kita masukin itu kan ada jeda, bukan jeda ya. Bahasa umumnya melar. Melar. Nah, ini tuh memang bekas kartu nih. Garis hitam ini nih. Beda lagi kalau misalnya ini nggak diisi kartu, nggak akan kayak gini. Asalnya lurus. Nah, iya. ya ini jadi bentuk pola ini tuh ada di sini. Jadi kartu nih. Nah, ini tuh asalnya cuma muat satu kartu mungkin ya? Atau dibikin berapa kartu asalnya? Asalnya dua kartu. Saya tambah terus. Tambah. Memang karakternya bisa melar berarti kan? Memang karakternya melar. Oke, nih asalnya sekarang 2 kartu jadi logor. Ya. Nah, memang si keunikan dari kulit itu kayak gitu. Udah bisa 14 kartu nih Mas. Sekarang 14 kartu. Ya, termasuk yang dalamnya juga ya. Ya, karena memang beda-beda juga kebutuhannya ya. Mungkin di dompet ini tuh kebutuhannya untuk masukin kartu banyak. Iya. Nah, karena kulit asli itu masih ada, ya menurut saya masih ada sel-sel hidupnya. Oke. Ya, walaupun udah mati tapi makanya ya bisa melar kan? Iya, bisa menyesuaikan dengan benda yang di ini. Nah, berarti prosesnya juga beda-beda. Mungkin ya kalau beda cerita kalau misalnya ini nggak dimasukin kartu, mungkin nggak ada pola hitam kayak gini kan? Iya. Nah, itulah yang membedakan kulit yang asli dengan yang imitasi. Apakah imitasi bisa kayak gini nggak? Imitasi enggak sih. Enggak. Nah, itu ya. Karena udah nggak ada sel hidupnya. Ya. Karena mungkin kalau yang saya dengar di episode sebelumnya tuh banyaknya ada campuran karet, campuran itulah pokoknya. Dan tidak akan kayak gini, nggak bisa kayak gini nih teman-teman nih. Jadi secara kasat mata kalau teman-teman punya dompet udah sering dipakai selama setahun misalnya teh, terus warnanya tuh sama, nggak berubah dari warna pertama kali beli, berarti itu kulitnya palsu, itu imitasi ya gitu ya. Nah, mungkin nanti bakal kita liatin nih Mang Denny masalah proses bikinnya. Karena kalau dilihat kayak gini doang mungkin nggak detail ya. Nanti kita lihat, tunggu di menit berikutnya. Oke. Nah, ini pakai jarum aja ya, sebetulnya ada si marking pen. Tapi tujuannya sama buat nandain. Tujuan sama untuk ya ada juga pen yang silver pen. Kadang-kadang untuk kulit itu. Ini kalau nggak ada ini polanya bisa bikin sendiri pakai karton. Pakai karton. Duplex sih paling enak ya. Kalau ini apa ini? Ini akrilik. Kalau udah fix, artikel yang fix itu pakai akrilik. Kalau pakai biar umurnya panjang mungkin. Biar umurnya panjang. Kalau saya sih kenapa masih main duplex karena kalau custom saya buat pola lagi dari awal. Oh iya. Karena ya tujuan custom mungkin pengennya biar nggak ada yang sama gitu kan. Iya, biar nggak ada yang sama. Nih udah ada nih, udah kelihatan kan? Ya. Langsung proses cutting. Proses cutting kadang-kadang ini juga bisa dipakai cutting. Oke. Iya, Japanese knife juga, tapi lebih enak sih pakai kualitas yang bagus. Karena nggak udah tumpul. Ya, harus sesuai dengan garisnya ya. Harus sesuai dengan garis. Pola. Ini mau pakai cutter juga bisa. Iya, biasanya orang-orang Jepang sih yang pakai Japanese knife. Ini berarti ukurannya banyak ya? Ada yang kecil juga? Atau rata-rata standar sih ukuran segini. Oh, standar segini. Tapi bentuknya itu beda-beda. Ada yang khusus untuk cutting, ada yang khusus hanya untuk skiving. Nah, kalau ada ujung yang belum terpotong tuh jangan ditarik. Iya. Oke, ingat ya, jangan ditarik. Jangan tarik karena nanti seratnya keluar pinggiran. Lebih baik kita dipotong lagi aja. Nih kalau udah sering, udah ahli, gampang freehand ini. Ya tapi saya sarankan pakai ini aja, pakai cutter aja deh. Pakai cutter sama penggaris ya. Sama penggaris, soalnya
Untuk ini Japanese knife kualitas bagus, agak sulit di Indonesia. Ya, betul. Iya. Oke, udah beres, udah beres motong. Ya ini kita pakai kayak yang gua karena nggak lurus karena ini agak ngelekuk. Oke. Ya kalau pakai yang lurus kan belabas Jumlahnya, gitu. jumlahnya 4 soalnya. Iya. Ini yang 2. Yang 2. Kadang 1 juga ada sih. Ini tuh namanya apa? Proses apa? Pricking. Pricking. Ya, melubangi. Melubangi. Jadi buat nanti teman-teman kalau Jahitan. mau jahit biar lebih gampang gitu prosesnya. Ya. Oke. Nah, setelah beres langsung dilem ya. Ya, ada yang pakai lem, ada yang pakai double tip. Kadang-kadang pada double tip. Ini biar nggak polanya nggak berubah kan? Ya, biar nggak ini. Biasanya saya ini sebetulnya di apa di pricking setelah dipasangnya, setelah embellishing juga sih. Nggak apa-apa. Cuma kalau pengen rapi sih saya mending satu-satu sih kalau saya. Ini pakai lem apa nih? Lem biasa, lem Ibon. Lem biasa aja. Lem Ibon. Lem Ibon. Karena ini Lem Ibon. bukan berarti prosesnya dilem ya, ini buat diem aja biar diem kan. Ya, Karena proses betul, utamanya untuk betul. nguatin itu, buat nyatuin itu dijahit. Ya, ini lem nggak akan berpengaruh. Ini lem hanya berpengaruh untuk proses aja. Pinggir-pinggirnya aja yang penting nempel. Penting nempel. Nah, ini sudah saya tandai Ya. tokannya. Nah, biar kayak gini hasilnya. Iya. Coba. Ini kalau ya contoh produk yang asli sih lebih clean dari ini kulitnya. Ya. Iya, karena Ini contoh aja. ya. Udah ini beres, lanjut ke masih dilubangin lagi. Saya lubangin lagi untuk Oh, karena yang ini belum ya? Yang di bawahnya itu belum. ya. Oke. Nah, ini sih yang enak kalau yang enak cara nyebutnya tuh. Nah, Ya. Jadi di satu-satu. Nah. satu. Tapi kalau udah pede ya nggak apa-apa lah. Oke. Nah, ini cara ngukur benang biasa. Nah, iya benar, biar nggak boros mungkin ya. Biar nggak boros. Kadang-kadang dikira-kira juga kalau kurang kan berapa ya? Mending lebih berarti ya. Mending lebih, tapi biar nggak boros. Kalau saya biasanya ini, tek, kali 4. 1, Oke. oke, 2, 3, 4. Oke. Iya. Nah, itu ada trik khusus tuh, dikasih langsung trik khususnya. Iya. Jadi sepanjang yang mau kita jahit kali 4. Kali 4. Ya, kecuali kalau produknya kecil, pendek itu lebih bagus lebih dari 4. Nah, ini cara masukin benang ke jarum. Nggak kayak jahit ya. Jadi Oh, ada trik khususnya. iya, Beda. ada khususnya, beda. Nah, ini lubang jarum ya. Kita masuk sini. Nah, gini dulu ya, dimasukin. Oke, udah masuk. Udah masuk. Kita masukin ke tengah. Oke. Ya, karena mengandung wax, jadi ini nggak akan pecah. Iya. Kita bikin seperti ini. Iya. Oke. Kita tarik. Tek. Kita tarik baru. Oke, Nah. jadi kayak gini ya. Iya. Jadi bukan naliin benang kayak biasa gitu ya. Iya. Nah, ada 2 sisi, satu lagi. Oh, 2 ujung sama ujung tuh Ujung harus sama ujung. dilubangin. Iya, sama ujung. Jadi si ini 2 jarumnya. Tak. Masuk tengah. D. Tarik.
ujung, tak, terus ini, set. Nah, saya Oke. bukan magician ya. Jadi sama ya, ujung sama ujung tuh sama proses Ya. naliinnya. Ya. Oke, lanjut nih Mang Den langsung ke proses penjahitan. Oke, ini pakai alatnya namanya apa nih? Ini alatnya stitching pony. Bikin sendiri apa beli? Ada yang jual. Oh, ada yang jual. Ada. Nah, ini jadi si dompetnya tuh atau yang bahan yang mau kita jahit itu ditempel, Iya, dijepit. dijepit. Iya. Ini macam-macam sih, ada yang dipakai paha. Ada juga yang dijepit di meja. Nah, benang yang tadi itu dimasukin Ya, ini sesuai lubangnya ya, yang udah sesuai tadi. lubang. Tek. Satu. Nah, yang satu lagi gimana? Ini harus balance. Oh, harus seimbang nih ya panjangnya. Tek. Oke. Nah ini kita harus konsisten. Kita harus memperhatikan. Ini kebetulan bentuknya diamond pricking ya. Diamond breaking, diamond oke. pricking. Jadi bentuknya apa, jajar genjang ya. Heeh. Misalkan ya, Jarum yang satu nih, jamnya satu, tangan kiri ya misalkan. tangan kiri. Ini masuk ke Lubang kedua bagian nih. depan. Oh, tapi di Ya, lubang kedua. Kita fokus ke sini. Oke. Lubang depan, tak. Tembus di sini. Iya. Nah ini yang kanan, Masih di lubang kedua juga. ya. Oke, di lubang kedua nih ya. Tapi di bagiannya Bagiannya di belakang. di Jadi belakangnya. harus konstan. Oh, iya iya. Iya, kalau yang awal gini, yang depan kebalik gitu, itu pasti Kesananya jadi ngaco ya, gitu. jadi nggak rapi ya. Oh, berarti yang lubang ketiga pun sama nih, yang sebelah kiri selalu di depan, Iya, sebelah kanan selalu di belakang, tapi bisa dibalik. bisa. Boleh Oke, jadi dibalik. gimana dimulainya ya? Gimana dimulainya? Nah, ini berlanjut terus sampai polanya beres ya. Ya, terus sampai beres. Oke. Nah, ini kalau bisa sih tapi kalau untuk kulit vektan sih nggak terlalu berpengaruh ya. Kalau untuk penjahit yang pull up, ini tekanannya itu harus sama, harus Oh, tekanan konstan. ini ya harus konstan ya. Ya, itu udah main feel sih. Yang penting tuh ketika mau mulai menjahit tuh antara kanan dan kiri harus sama, harus konstan. Iya. Kalau yang kanan pertama di belakang, yang kiri itu di depan dan di lubang-lubang selanjutnya harus sama ya. Ini basicnya. Basicnya kayak gitu nih. Ini udah mulai kelihatan kan. Nah, jadi produk handmade itu gampang-gampang susah. Iya, betul. Bisa dibilang gampang, bisa dibilang susah. Jadi Iya. gak segampang yang kalian pikir dan gak sesulit yang kalian pikir juga. Sebenarnya Asal semuanya bisa sih, bisa tapi asal ya kemauan aja. kemauan. Nah, benar, balik ke kemauan. aja. Oke, tadi udah beres. Sekarang di apain lagi nih? Nah, setelah habis di ujung, Heeh. cara matiin ini ya. Iya. Cara matiin ini namanya backstitch. Backstitch. Kalau di Backstitch. ngejahit mah ditaliin mungkin ya. Iya. Biar Saya kurang paham sih kalau kain ya, kalau fabric. Nah, ini kalau kulit, ini backstitch dibalikin lagi. Lihat, ini Udah habis, sampai ujung dibalikin lagi ke lubang balikin yang lagi paling ke lubang terdekat yang- berarti. Iya, yang sebelumnya. Sebelumnya Tak. Oke, 1 2 masih pakai jarum yang sama itu. Yang Jarum. yang satu lagi berarti nggak dipakai. pakai. Ah. Nah. Seperti menjahit tadi, tapi dibalik. Dibalik. Oke. Ya. Kalau belum biasa tangan sakit deh. Iya, kalau ketusuk kalau nggak ya. Iya. Ini di sampai ujung lagi atau enggak? Nggak, saya cuma sampai 1 2. Saya biasa 2. 1 juga nggak masalah sebetulnya. Tapi 2 lebih aman. Sudah potong beres, baru bakar. Oh, jadi nggak ditali itu ya? Nggak ditali, ya dibakar. Dibakar Ada si korek ya. korek ada nih. Contohnya ya. Nah. Ini korek. Nah, ini ujung bakar aja. Oke. Tek. Selesai. Oke, jadi itu proses ngejahitnya ya. Iya, proses stitching. Nggak bisa dilihat Stitching. hasilnya. Stitching. Ya. Ini detailnya nih. Detailnya nih. Oke, ini karena kita pakai kulitnya yang sisa, jadi ya warna kulitnya seperti ini ya. Iya.
Kalau Tapi untuk produksi beda lagi sih ini. Tapi ya memang kemarin yang episode sebelumnya juga udah dijelasin kalau bersihin kulit itu ada nih pakai Iya, lemon. biasanya di proses pengerjaan karena Vectan itu sensitif banget. Oh, nah ingat Vectan itu sensitif. Bahkan kalau yang awam cara ngebedain Vectan sama non Vectan itu ditempelin ke hidung ya. Nih kalau ditempelin ke hidung misalkan tandanya hidung Anda berminyak nih enggak sorry. Nah, ini Vectannya Vectan. Oh, gitu. Karena sensitif ya, sangat Karena sensitif. Oke. Iya. Lanjut kemana nih? Kita lanjut ke finishing. Finishing sanding dulu. Sanding. Sanding itu ada di tahap finishing. Sanding udahlah bahasa Indonesia amplas aja ya. Amplas. Masih dijepit ya? Masih jepit. Ya kalau sanding sih tergantung kenyamanan mau di Gunanya buat apa? Biar menghaluskan. ujung-ujung ini ya, ujung iya, bekas pemotongannya. pemotongannya. Ini biasanya amplasnya pakai amplas gimana yang kasar apa yang enggak? Biasanya kalau pengen rapi dari kasar ke halus. Oke, dari kasar ke halus. Tapi ini kebetulan cukup ya. Oke. Kadang-kadang di tengah-tengah ini kita bevel. Biar nggak tajam. Iya, ini saya bevelnya nggak terlalu dalam ya. Oke. Yang penting biar nggak tajam. Nah, saya kayaknya nyaman ini aja deh. Jadi nggak ada aturan khusus ya, mau Nggak ada dijepit aturan boleh, mau pakai tangan boleh. Yang penting tujuannya di amplas. Ya. Makanya balik lagi ke kenyamanan masing-masing sih. Ini sesuai kebutuhan ya, sampai segimana tingkat di amplasnya. Iya, sesuai kebutuhan. Ntar kalau udah terbiasa dapat deh feel-nya gimana ya. Harus sering. Nah, ini kan biasanya kalau sanding menimbulkan ada lebih ya di pinggir. Nah, ini fungsi bevel itu untuk menimbulkan. Iya. Nih. Nah, setelah ini kita ke tahap burnishing. Ini biar apa ini di burnishing? Biar kalau untuk Vectan ujungnya bisa mengkilap. Oke. Mengkilapkan Kalau ujung. untuk yang jenis kulit yang lain kayak apa pull Pull up, up, crazy horse. Kalau pull up biasanya pakai edge coat. edge coat. Edge coat itu kayak semacam cairan. Mungkin di ini bisa ditemui di strap-strap jam. Edge coat itu. Tapi tujuannya sama untuk biar mengkilap. Ya, kalau ini mengkilapkan kulit, kalau edge coat pelapisi. Oh, melapisi. Oke. Nah, ini contoh burnishing gumnya. Warnanya putih ya. Iya. Oke. Nah, kita oles aja di pinggirnya sampai lembab. Jadi jangan terlalu basah, jangan terlalu kering. Oke. Nah, kadang kalau misalkan terlalu basah, kita tunggu sebentar biar agak lembab. Ini sampai kering nih, nggak usah pakai lap lagi. Nanti. Oh, nanti pakai lap lagi. Ada juga yang enggak sih, tapi kalau saya biar lebih mengkilap tuh pakai lap. Nah, ini pakai alat apa tadi yang namanya ini? Wood slicker. Wood sticker. Wood Nah, slicker ini itu fungsinya ya, fungsinya untuk burnish. burnish ya. Oke. Nanti kita lihat perbedaannya. Iya. Tadi kan masih ada serat-serat ya. Karena bekas dipotong kan. Iya. Tadi kan masih potongan ya. Ini ada Masih nih yang berserat. potongan nih. Nah, Nih bedanya nih. mudah-mudahan dapat ini. Ah, ini kalau yang Contohnya cuma selapis sih. Nah, ini di contoh yang lainnya. nih contoh yang udah Kadang-kadang ada kulit yang ketika kita burnish itu warna pinggirannya beda ya, makin tua. makin tua sama ya ini ya. Kalau saya sih lebih suka yang agak tua, agak menua. Nah, ini kalau udah ini berapa lapis baru kelihatan ya enaknya kalau udah jadi nih produknya kayak dompet contohnya nih. Nah, lebih mengkilap. Iya. Oke, tadi kita udah lihat nih proses-proses pembuatan produk dari mulai motong, terus mulai apa tadi teh lupa lagi sih teh ngejahit, Ya, terus stitching, ngelubangin. Mungkin buat temen-temen kalau rasa-rasanya aduh kurang detail nih, saya kurang bisa nih dipraktekin di rumah, datang aja ke sini.
Kemana tempatnya itu udah di Makers Mansion di Jalan Taman Sari Bawah nomor 1, di tepatnya tuh di Cafe Carita. Kita hampir tiap hari teman-teman juga di sini ya. Nah, kebetulan ini tuh adalah tokonya. Nah, di ruangan sebelah itu adalah tempat produksi. Teman-teman juga lagi ada yang produksi di dalam. Jadi buat teman-teman yang mau belajar atau mau mendalami tentang kulit, silahkan ke sini karena terbuka, gak usah bayar ya. Iya. Gak usah bayar. Yang penting mah ngopi bareng, ngobrol bareng, sharing bareng karena ya kita sangat terbuka. Karena ya di episode sebelumnya juga masalah Makers Mansion tuh apa sih tujuannya, apa sih, memang kita tuh pengen naikin produk lokal yang memang khusus di kulit ya, crafter. Tapi ada juga produk-produk yang bukan dompet, ada juga yang sepatu, ada juga yang tas. Yang penting itu adalah lokal produk gitu, karena produk kita tuh bisa bersaing dengan produk luar. Contohnya Davy Jones ini produknya itu sudah melanglang buana teman-teman, udah bisa keluar negeri juga. Di mana? Ke Tanzania sih kemarin. Tanzania? Ya Afrika ya. Afrika, bayangin dari Indonesia bisa sampai Afrika. Berarti kan sudah sampai ke sana nih produk-produk kita tuh, dan sudah ada trustnya kan, udah ada, nggak mungkin dong asal-asalan kayaknya nih ini mah gini, karena rasa-rasanya ketika mungkin di Afrika juga banyak gitu produk yang bikin kulit, bikin dompet, tapi kenapa harus ke sini? Ya berarti kualitas kita tuh sudah terjamin dan kita berani bersaing. Makanya tujuan saya bikin video di sini tuh bahwa produk-produk dari handmade ini tuh memang harganya tuh layak di situ. Apalagi kan karakter konsumen kita tuh, aduh kok mahal. Ya, aduh kok. Itu sih kita perlu apresiasi juga dari masyarakat ya. Ya, betul. Karena ya kalau untuk bawel masalah bahan itu is okay ya. Kalau saya pribadi sih, kalau bawel masalah produksi, masalah bahan itu nggak masalah. Karena kita juga memberikan edukasi. Ya, betul. Iya. Jadi produknya ini pakai bahan apa, caranya kayak gimana, itu memang ada edukasinya dari teman-teman di sini juga. Cuman yang ingin ditekankan itu adalah masalah, tolong jangan menawar harga teman-teman, kecuali kalau memang lagi ada diskon gitu ya. Yang harga sekian, setengahnya dong. Nah itu maksudnya bukannya nggak mau dimurahin ya, cuman dengan proses yang tadi teman-teman lihat juga kan nggak semudah itu gitu. Kita tidak pakai mesin, walaupun ada mungkinnya beberapa yang pakai mesin ya. Teman-teman yang lain mungkin kayak misalnya apa ya, kayak untuk ngamplas mungkin ada mesinnya gitu ya. Cuman kan lebih dari 90% itu pure pakai tangan, handmade gitu. Makanya prosesnya panjang, jadi di satu produk ini banyak cerita ya. Nah, itu banyak cerita dan memang kita menjamin yang namanya kualitas. Oke, gitu ya, Mang Den. Jadi intinya tuh kita ngobrol di sini tuh untuk sharing ke teman-teman bahwa bikin produk kulit itu tidak semudah yang kalian pikirkan, tapi nggak sulit juga kok gitu. Kalau kaliannya tekun, kalau kaliannya memang rajin, bisa kok bikin produk dari kulit juga gitu. Dan mungkin nanti saya mau bikin episode khusus tentang carving. Boleh ya, sama Davy Jones ya. Karena menurut saya ini tuh ada satu keunikan ya, mungkin teman-teman ternyata kulit juga bisa diginiin gitu. Yang biasanya mikir bahwa carving itu adalah kayu, mahat kayu, ternyata ada juga proses di kulit juga, dan ini ada warnanya juga, dan memang ajib sih kalau kata saya, keren sih. Dan ini mungkin salah satu ya di Bandung yang rutin bikin yang kayak gini tuh Davy Jones salah satunya, karena nggak ini doang, ada juga ini. Nah ini sih bukan carving, beda. Ini bukan carving ya? Ini ke solder ya. Solder. Tuh. Jadi kayak panas. Ini namanya pyrograph. Tekniknya pyrograph. Kan tapi secara kasat mata tuh hampir mirip ya. Hampir mirip. Tapi kalau di zoom mungkin. Kalau di zoom itu ada perbedaan. Ini lebih bertekstur. Ini seperti ukir, kalau ini seperti gambar. Nah itu makanya produknya tuh nggak cuman ya dompet standar ya. Untuk si Davy Jones sendiri ada yang seperti ini juga. Jadi mungkin Davy Jones juga berkenan untuk membagikan ilmunya. Nah ini juga. Ini ikat pinggang. Ini belt. Ini carving. Nah ini carving. Nah ini dia carving. Oh iya, memang beda ya. Ini lebih ada apa ya? 3D modelnya, sama seperti kayak dompet ya. Ada teksturnya nih. Iya. Dan ini bukan dibuang ya kalau untuk di kulit ya. Iya, bukan dibuang, tapi ditekan. Nah, gitu. Makanya produknya tuh ya kulit tuh ternyata bisa kayak gini nih. Nggak cuman sekedar bikin pola, bikin dompet sudah selesai. Masih mungkin kreasi-kreasi kita tuh masih patut diapresiasi. Makanya ketika punya
yang seperti ini, melihat yang barang seperti ini, jangan Anda tawar 100.000, 200.000, jangan. Karena prosesnya juga sangat sulit, teman-teman. Gak semuanya bisa gitu. Makanya apresiasi dari teman-teman itu Iya, sangat. untuk Indonesia juga. Ya, untuk Indonesia untuk juga. apresiasi Indonesia. Untuk crafter-crafter di Indonesia tuh biar makin naik gitu. Iya. Oke, nanti kita bikin episode khususnya mungkin ya Oke, soal siap. carving. Makasih banyak Davy Jones, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Saya Febri dari Carita. Saya Denny dari Davy Jones. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.